Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan dan berkelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saya di sini mau cerita atau sedikit menjelaskan kenapa kok laki-laki itu sering berubah ketika sudah jadian atau sudah berpasangan. Nah, banyak sekali pasien saya yang mengeluh kenapa cowok saya atau suami saya itu berubah menjadi cuek, tidak perhatian. Nah, seperti itu. Itu keluhan dari pasien saya. Nah, sebenarnya kebahagiaan laki-laki itu sederhana sekali. Ketika laki-laki sudah mendapatkan wanita sebagai pasangannya. Nah, laki-laki itu berpikirannya itu seperti ini. Saya sudah mendapatkan wanita yang saya inginkan. Jadi saya sudah merasa nyaman dan saya bisa melakukan kegiatan saya yang lain. Karena saya sudah mendapatkan wanita idaman saya. Nah, pikiran seorang laki-laki yang normal seperti itu. Nah, misalkan ketika sedang berduaan, coba kalian para wanita itu lihat apa yang dia lakukan. Paling dia itu biasanya itu main game, ya nonton video. Mungkin kalian sebagai wanita itu melihat laki-laki seperti itu cuek. Nah, di sini tapi sebenarnya laki-laki itu bukan cuek, tapi laki-laki itu sudah mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya. Nah, mereka merasakan nyaman, berada di dekat Anda sebagai wanitanya, dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya di luar hubungan kalian. Nah, karena laki-laki itu sudah merasa Anda itu akan selalu setia menemaninya. Nah, tetapi wanita itu butuh sedikit drama. Wanita itu inginnya diperhatikan, diperlakukan secara romantis, diperlakukan secara spesial. Nah, sedikit dicemburui, dirayu, diajak kencan, dipuji, bermesraan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau waktu PDKT. Nah, si cowok itu sudah ngelakuin semuanya. Jadi wajar kalau wanita itu berharap mendapatkan hal tersebut kembali setelah jadian. Nah, sebenarnya di sini masalahnya sepele. Hanya tentang perbedaan pendapat. Nah, laki-laki berpikiran kamu sudah datang kepadaku. Aku sudah merasa senang dan aku bisa melakukan kegiatan yang lain dengan tenang. Itu pikiran laki-laki. Sedangkan wanita pikirannya itu kenapa harus kegiatannya dulu didahulukan ketika bersama dengan pasangannya atau tidak bersama pasangannya. Nah, perbedaan pendapat ini yang akan membuat hubungan Anda itu hancur. Padahal dalam sebuah hubungan satu sama lain itu perlu yang namanya persamaan pendapat, bukan hanya perbedaan pendapat. Harus sejalur juga. Kita memang tidak pernah tahu apa yang diinginkan dalam hati perempuan dan laki-laki. Tidak akan tahu juga isi hatinya. Jadi kalian sebagai para wanita harus tahu dari hal-hal seperti inilah perbedaan pendapat dan tidak adanya keterbukaan dalam sebuah hubungan. Dalam mengumpulkan informasi dan juga menilai atas dasar ego diri kita sendiri. Nah, itu harus digarisbawahi. Akhirnya seujun dan timbullah rasa tidak percaya atau perpecahan dalam sebuah hubungan yang bisa mengakibatkan perselingkuhan, mencari pelampiasan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, di sini saran dari saya yang harus kalian lakukan, boleh dilakukan, boleh tidak, adalah negosiasi. Nah, jadi Anda itu harus ada kesepakatan dalam sebuah hubungan yang mana tidak ada kebahagiaan yang harus dikorbankan dari salah satu pihak saja. Nah, ketika ada hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita, maka seharusnya kita itu harus tahu membicarakannya baik-baik dengan pasangan kita, terutama para wanita-wanita, ya. Jadi itu biasanya sangat sulit untuk memahami hal seperti ini karena wanita itu biasanya ingin selalu dimengerti. Nah, biasanya laki-laki itu dipaksa untuk mengetahui isi hati si wanitanya. Padahal laki-laki itu ya mana bisa tahu dan mana bisa membaca isi hati perempuannya kalau tidak dikasih tahu seperti itu. Tetapi jika memang Anda sebagai wanita sudah menemukan bukti bahwa laki-laki Anda itu cuek,
atau memang memiliki adanya orang ketiga. Nah, di sini saya ada saran yang lebih praktis dan instan. Anda bisa menguncinya dengan sarana kunci rosok. Nah, sarana kunci rosok ini adalah sarana spiritual yang saya ciptakan khusus untuk mengunci hati pasangan Anda, supaya pasangan Anda itu tidak jatuh hati kepada orang lain. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya begini, untuk mengatasi hal-hal dalam sebuah hubungan itu bisa kita lakukan secara mandiri. Tetapi jika kita sudah menemukan pasangan kita salah jalur atau terbukti pasangan kita itu jelas-jelas sudah selingkuh, adanya pengkhianatan, maka Anda memang harus menggunakan cara yang berbeda, ya. Sedangkan kita itu selain menggunakan usaha lahir, kita juga harus menggunakan usaha secara batin. Nah, supaya usaha kita itu seimbang. Usaha lahir itu maksudnya adalah secara nyata. Kalau usaha secara batin itu secara spiritual atau hakikatnya berdoa, seperti itu. Nah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai masalah Anda, apapun itu, kepada saya, Anda bisa konsultasi di nomor yang tertera di video ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu masalah Anda. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah pahaman atau salah kata dalam penyampaian, saya Kang Rizal mengucapkan beribu-ribu maaf. Dan apabila Anda mendapatkan ilmu atau mendapat pengetahuan yang lebih setelah menonton video ini, silakan bila Anda berkenan bisa klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya, supaya ketika saya membuat video terbaru Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Saya Kang Rizal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.